Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa psikologi semester 6 Universitas Nusa Cendana Kupang akan memberikan sedikit informasi mengenai 3 gangguan yang sering terjadi pada masa kanak-kanak. Nah, sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kristianti Leonisa Beda, Francisca Rivaldinya Kolo, Gentiliana Azi, Ingrid Hai, Rani Fatuli, dan yang terakhir ada Febrian Tristan Haba. Video edukasi kali ini dibuat dengan tujuan pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah prevensi gangguan perilaku dan emosi. Berikut materi yang akan kami bawa yaitu gangguan makan, gagap, dan bicara cepat dan tersendat. Yang pertama, kita akan membahas tentang gangguan makan. Gangguan makan adalah sikap yang berbeda terhadap makanan yang menyebabkan seseorang mengubah perilaku dan kebiasaan makan. Hal ini dapat menjadi kondisi serius yang berdampak negatif bagi kesehatan, emosi, dan kemampuan seseorang dalam berbagai area kehidupan yang penting. Meskipun namanya gangguan makan, tetapi gangguan makan ini sebenarnya lebih dari sekedar makanan. Gangguan makan adalah kondisi kesehatan mental yang kompleks yang seringkali membutuhkan intervensi dari ahli medis dan psikologis untuk mengubah arah mereka. Gangguan makan itu tercatat dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Makan Mental American Psychiatry Association edisi kelima. Gangguan makan bisa terjadi karena banyak hal, antara lain yang pertama, tekanan masyarakat. Yang kedua, beberapa orang memiliki gen yang dapat memicu perkembangan gangguan makan. Yang ketiga, masalah emosi dan psikologi. Pengidap gangguan makan biasanya memiliki masalah emosi dan psikologi yang memicu mereka mengalami kondisi ini. Pengidap mungkin memiliki kepercayaan diri yang rendah, perfeksionis, sikap impulsif, ataupun hubungan yang terganggu dengan anggota keluarga atau teman. Pola asuh menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi pola makan anak. Pola asuh ibu adalah salah satu contohnya, yang dimana sangat penting dalam tumbuh kembang anak, dalam psikologis anak, kemampuan bersosialisasi, kemandirian, serta berperilaku sulit makan pada anak. Pencegahan gangguan makan ini bisa dilakukan dengan cara memvariasi lauk pauk yang akan dimakan pada anak setiap hari atau membuat karakter kartun yang anak sukai. Berikutnya, kita akan beralih pada gangguan gagap pada anak. Gagap merupakan salah satu masalah dalam kemampuan berbicara di mana seseorang sulit mengekspresikan keinginan atau perasaan pada orang lain saat berbicara. Salah satu bentuk gagap yaitu seperti mengulang suara suku kata di awal dan juga dapat terdengar seperti perpanjangan suara. Gagap sering terjadi pada anak-anak dan menjadi sebuah masalah keterlambatan bicara yang cukup serius yang harus segera ditangani. Ini dikarenakan keterlambatan berbicara merupakan salah satu penyebab gangguan perkembangan yang paling serius yang ditemukan pada anak. Anak yang masuk dalam kategori terlambat bicara memiliki ciri yakni cenderung kurang tepat dalam menyebutkan kata pada usia 2 tahun, kemudian memiliki jumlah penguasaan kata yang rendah di usia 3 tahun, dan juga mempunyai kesulitan dalam memberikan nama pada benda di usia 5 tahun. Beberapa penyebab gagap antara lain yang pertama ada gangguan pada kendali motorik berbicara seperti pada koordinasi motorik dan sensorik organ berbicara serta pengaturan tempo atau waktu. Yang berikut ada faktor memiliki kerabat yang mengidap gagap juga dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengidap kondisi ini. Nah, inilah beberapa tips untuk mengatasi anak yang berbicara gagap. Yang pertama, ajak si kecil untuk bicara perlahan. Yang kedua, hindari kalimat tertentu, misal bicara yang jelas dan lain-lain. Yang ketiga, lakukan terapi wicara. Yang keempat, fokus mendengarkan tanpa memotong pembicaraannya. Yang kelima, ajak anak membaca. Nah, yang berikut kita akan beralih ke cluttering atau berbicara cepat dan tersendat. Cluttering atau berbicara cepat dan tersendat adalah gangguan bicara yang ditandai dengan adanya irama yang sangat cepat sehingga terjadi misartikulasi dan pendengarnya sulit mengerti. Orang yang gagap biasanya mengalami ketidaklancaran pada awal suara dan ketika mulai berbicara, kemudian bicaranya menjadi lancar ke arah akhir ucapannya. Nah, kalau cluttering adalah sebaliknya. Orang dengan berbicara cepat dan tersendat menunjukkan suara yang paling jelas pada awal ucapan, tetapi kecepatan berbicara semakin meningkat dan semakin sulit dimengerti menjelang akhir ucapan. Bicara cepat dan tersendat juga ditandai oleh bicara cadel untuk suara R dan L, serta bicara monoton yang mula-mula keras, kemudian melemah menjadi gumaman. Hasil penelitian menunjukkan kalau orang yang berbicara
cepat dan tersendat, banyak juga yang gagap dan seringkali berbicara kacau ditutupi oleh kegagapan. Pada beberapa individu, bicara kacau mula-mula setelah ia mampu mengontrol gagapnya, atau gagapnya mulai berkembang atau berkurang atau stuttering adalah gangguan kelancaran bicara yang berupa adanya perulangan, perpanjangan, penghentian, dan pada kata atau suku kata tertentu. Nah, 99% penyebab bicara terlalu cepat adalah dikarenakan rasa gugup dan tidak percaya diri tampil di depan lawan bicara. Itu jelas membuat kamu tidak tenang sehingga membuat kamu terburu-buru berbicara. Ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebab kamu gugup ketika berbicara. Nah, berikut cara mengatasi gangguan bicara. Yang pertama, belajarlah berbicara dengan perlahan. Terkadang berbicara terlalu cepat bisa memperarah gejala-gejala gagap. Yang kedua, hindari kata-kata pemicu gagap. Yang ketiga, bercerita dengan orang yang mau mengerti. Yang keempat, tingkatkan percaya diri. Dan yang terakhir adalah terapi wicara. Nah, itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai gangguan makan pada anak, bicara gagap, dan bicara cepat atau tersendat. Sekian dan terima kasih, and see you on another video. Bye!